Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Live Mutiara Jiwa yang ditayangkan melalui kehadiran Radio Suara Gracia 95.9 FM. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dimana terambil dari Kitab Mazmur pasal 62, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, yang dimana kita akan diantarkan kepada sebuah tema perenungan hidup tenang bersama Allah. Alangkah baiknya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku orang percaya, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam permohonan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kebaikan Tuhan boleh kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami boleh ada dalam berbagai aktivitas hidup, Tuhan juga yang menopang dan menolong kami. Bahkan Kau juga yang meringankan beban-beban yang kami pikul selaku orang percaya melalui tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini, kami yang mendengarkan program Live Mutiara Jiwa hendak bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami sadar diri bahwa ada banyak kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk mengerti dengan baik apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang sebentar kami baca. Karena itu, biarlah Roh Kudus yang menopang kami. Dan dari sana juga ada keinginan hati kami untuk melakukan firman-Mu dalam perjumpaan kami dengan kehidupan yang ada di sekitar kami, agar nama Tuhan boleh dimuliakan melalui karya layan hidup kami yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar program Live Mutiara Jiwa, saya akan bacakan bagi kita semua pembacaan dari Mazmur pasal 62 ayat pertama hingga yang kelima, yang dimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop mengenai perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan tadi yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat pertama hingga yang kelima. Secara garis besar, Mazmur 62 ini digolongkan sebagai Mazmur kepercayaan. Maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur ini mengungkapkan ketenangan hati, kedamaian jiwa,
kegembiraan dan kekuatan iman pemazmur di tengah segala kesukaran, tantangan, dan penderitaan hidup. Pemazmur di sini mengungkapkan keyakinan yang teguh bahwa apapun kejahatan yang dilakukan orang lain tidak boleh dibalas dengan kejahatan, melainkan dengan berserah diri, memohon perlindungan Tuhan. Pemazmur juga mengingatkan bagi setiap orang percaya untuk selalu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti kita memberikan prioritas utama bagi campur tangan Allah. Kita memohon hikmat dan petunjuk-Nya agar diberikan pertolongan dan jalan keluar yang benar. Pemazmur dengan tegas mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di sini kelihatan pemazmur tidak panik, gelisah, apalagi takut menghadapi pemfitnah yang mengincar jabatannya. Pemazmur bisa saja membalas, namun ia tidak melakukannya. Pemazmur hanya percaya kepada Tuhan sebagai kekuatan gunung batu dan perlindungan sebagai kota benteng yang memberikan keselamatan dan ketentraman hidup dalam menghadapi tekanan hidup yang berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana pemazmur dapat bersikap tenang dalam situasi yang mengerikan ini? Apakah pemazmur sedang bersandiwara? Apakah pemazmur sedang membual seolah-olah tidak ada masalah dalam hidupnya? Jelas Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur tidak berkata bohong. Pemazmur bukan sedang menjual obat. Pemazmur berbicara benar tentang hidup berimannya bersama Tuhan sehari-hari. Rahasia mengapa pemazmur dapat tenang? Sebab ia memiliki persekutuan rohani yang erat dengan Tuhannya. Pemazmur sangat percaya kepada kuasa Allah yang menolong dan melindungi dirinya, sehingga pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng. Gambaran tentang kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam hidup pemazmur begitu nyata dan dialami langsung pemazmur berulang-ulang dalam hidupnya. Rasa tenang itu jelas datang karena imannya kepada Allah yang aktif memelihara umat. Bukan iman yang suam-suam kuku atau iman yang mati. Pemazmur memelihara iman yang hidup karena selalu punya kesempatan beribadah, memuji, dan berdoa kepada Allah. Pemazmur tidak mungkin mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa. Pemazmur juga tidak mungkin mengatakan tidak ada waktu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan pemazmur tidak mungkin mengatakan tidak ada waktu untuk beribadah. Jelas bagi kita di sini bahwa pemazmur selalu punya waktu khusus untuk bersyukur. Pemazmur selalu punya waktu khusus untuk berdoa dan beribadah. Terlebih, pemazmur selalu punya waktu khusus saat hidupnya terjepit kepada Tuhannya. Jadi, jika pemazmur dapat bersikap tenang saat hidupnya terancam, lalu bagaimana dengan kita yang hari ini bersekutu? Bisa saja Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman-pengalaman yang dirasakan pemazmur jelas berbeda dengan pengalaman hidup kita. Kita benar-benar bisa gelisah, tidak sabaran, mudah tersinggung, dan juga cepat naik darah di tengah situasi di mana kekerasan, egoisme, dan keserakahan sudah jadi perkara yang biasa atau lumrah. Banyak dari kita mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kejahatan
dan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang lebih kejam lagi. Jika begitu, maka hidup kita ada dalam situasi bahaya. Kita berjalan di jalan yang gelap. Kita hidup di luar kendali Allah. Bahkan hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tidak bisa jadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Karena itu, pertobatan dan pembaruan hidup menjadi prioritas, menjadi keharusan. Jadi firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, hendak mengajarkan kepada kita untuk selalu memberi diri bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bukankah 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka di situ Tuhan ada dalam kemuliaannya. Alangkah baiknya Bapak, Ibu, dan Saudara, berikanlah waktu untuk bersama, berdoa dan memuji namanya. Sebelum saudara bertindak mengambil sebuah keputusan, mintalah hikmat Tuhan terlebih dahulu. Jagalah mulut saudara dari ucapan menipu dan kata-kata fitnah. Jadi jika saudara gelisah dan tidak sabaran, saudara tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan diri sendiri. Saudara harus meminta hamba Tuhan atau anggota keluarga saudara untuk mendoakan hidup saudara. Saudara dan saya butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Jika saudara dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang yang berbohong, jangan gelisah, jangan takut. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mintalah berkat-Nya agar saudara tetap selamat. Hanya dekat Allah saja orang beriman tenang, asalkan kita mau berserah sepenuhnya kepada Allah. Surat 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tundukkan kepala kita dalam doa pengharapan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pengajaran-Mu menyangkut firman Tuhan, agar kami tetap menyediakan diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, memiliki waktu yang khusus dalam saat teduh pribadi, bahkan menyempatkan diri untuk ambil bagian, bahkan hadir dalam persekutuan-persekutuan yang dibuat dalam lingkungan-lingkungan kehidupan orang percaya. Karena dengan persekutuan melalui peribadahan ya Tuhan, maka kami juga berkesempatan untuk semakin menghayati firman-Mu dalam persekutuan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Hari ini kami yang mengambil bagian dalam program Live Mutiara Jiwa yang disiarkan melalui radio Suara Gracia 95.9 FM. Bersyukur ya Bapa tentang layanan firman Tuhan yang boleh disiarkan, sehingga kepada kami yang ada di rumah, yang ada di tempat pekerjaan, yang ada dalam perjalanan, ataupun di tempat-tempat di mana kami sedang berkonsentrasi dan meluangkan waktu untuk bersatu melalui firman yang boleh disampaikan ini, kami semakin diperbaharui, kami semakin diingatkan, kami semakin ditegur agar kami jangan mengabaikan pertemuan dan persekutuan kami kepada Engkau ya Bapa. Karena itu, berkati kami dalam setiap situasi dan kondisi di masa-masa di mana kami sudah melaksanakan kemarin dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung, bahkan esok hari atau hari Minggu nanti
kami akan ambil bagian dalam peristiwa Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan. Paskah adalah peristiwa penebusan. Paskah adalah peristiwa karya keselamatan Tuhan. Biarlah kami juga boleh meluangkan waktu sesuai dengan denominasi gereja kami masing-masing. Kami boleh bertatap muka ataupun kami boleh beribadah secara daring, ya Tuhan. Karena itu biarlah kami bisa menyisihkan waktu, tidak hanya sekedar kami berlibur, tetapi kami meluangkan waktu datang dalam pertemuan bersama sekalian orang percaya dalam persekutuan yang memuji dan membesarkan nama Allah. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi pendengar program Live Mutiara Jiwa, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam kehidupan persaudaraan, dalam kebersamaan bersama dengan anggota keluarga. Kami yakin topangan dan dukungan Tuhan senantiasa ada bagi kami semua. Begitu juga dengan apa yang menjadi pergumulan dan persoalan dan tantangan hidup kami. Kami yakin bahwa apapun kegelisahan dan kekhawatiran kami, Tuhan akan menguatkan dan memberikan kepada kami berkat-berkat yang terindah ketika kami tetap dalam kesabaran dan penantian akan pertolongan-Mu, ya Bapa. Tak lupa juga berkati Radio Suara Gracia yang hingga hari ini tetap menayangkan hal-hal yang baik bagi penambahan spiritualitas iman kami melalui penayangan program Live Mutiara Jiwa. Berkati pimpinan bersama dengan karyawan maupun juga kolega-kolega yang berkenan dengan Radio Suara Gracia ini. Biarlah mereka boleh saling menopang, saling menguatkan, dan saling bekerja sama dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja kami yang ada di Cirebon ini, baik jemaat yang besar maupun yang kecil, baik dengan keterlibatan para pelayan dan para hamba-hamba Tuhan. Biarlah sebagai satu tubuh Kristus, mereka saling melayani dan saling mengasihi dan saling mendukung untuk mengabarkan berita firman Tuhan. Berkati juga kota di mana kami tinggal, di kota Cirebon ini. Berikan damai sejahtera-Mu, ya Tuhan, ketika kami masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini melaksanakan ibadah puasa mereka, ya Bapa. Biarlah mereka dimampukan untuk menjalani tanggung jawab iman mereka. Begitu juga kami mau berdoa bagi saudara kami yang saat ini dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, baik kepada mereka, anak-anak yatim piatu, para janda, duda, orang-orang miskin dan yang tertindas, orang-orang yang sakit, orang-orang yang ditimpa berbagai bencana alam, bahkan juga bagi mereka yang kehilangan saudara-saudara yang mereka cintai. Kami percaya kasih-Mu tetap ada bagi kehidupan saudara-saudara kami. Dan di penghujung doa ini kami yakin dan percaya juga Tuhan akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kuasa Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang disingkat dengan GPIB Getsemani Cirebon, pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah
Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.